7 tahun. Sebelumnya, terima kasih Kasana dan tim sudah mau berkenan membaca pesan ini. Namaku Mine, jadi aku suka sama dia. Nama samarannya Biru, sejak kelas 1 SMP. Gak tahu, pokoknya aku sayang aja sama dia tanpa alasan, tanpa sebab, sampai bertahan untuk waktu yang lama. Berawal dari rasa suka yang berlanjut jadi perasaan sayang. Bahkan satu sekolah juga tahu aku suka sama dia. Banyak yang udah terjadi selama aku masih satu sekolah sama dia. Salah satunya, dia pernah suka sama teman aku sendiri. Dia nyatain rasa sukanya sama teman aku, tapi teman aku nggak nerima. Teman aku malah minta maaf sama aku soal hal ini. Padahal sebenarnya aku juga nggak punya hubungan apa-apa. Singkat cerita, aku sama dia lulus dari SMP. Aku memutuskan buat ketemu dia waktu kelas 1 SMA. Aku kasih barang buat jadi kado kelulusannya, yang di dalamnya ada surat perpisahan. Yang sebenarnya bukan sesungguhnya perpisahan karena rasanya masih berat sekali. Dia bilang kalau dia menangis saat baca surat dariku. Dan beberapa waktu setelah kejadian kado itu, akhirnya aku tahu kalau dia suka sama teman satu sekolahnya di SMA. Aku di sini cukup tahu aja karena aku ngerasa dia punya hak untuk itu. Tapi yang paling menyakitkan di bagian ini adalah Biru ngasih beberapa kado buat cewek itu dan salah satunya barang yang sama pernah aku kasih ke dia. Walaupun beda brand, tapi kenapa dari sekian juta barang yang ada di bumi, dia kasih barang itu buat ceweknya. Menurut Kasana, wajar nggak aku kayak gitu? Wajar. Nggak tahu sih, nggak pernah ngasih. Pernahnya nulis buku, jadi saya nggak pernah ngasih barang, saya pernah nulisin dia buku, jadi saya nggak tahu sih itu wajar atau nggak, tapi kayak nggak wajar sih, ya nggak sih? Ya kan? Setelah itu, aku masih menjalin komunikasi. Sampai akhirnya aku sama dia punya konflik yang enggak terduga, yang disadari itu juga bukan sepenuhnya salah dia. Aku juga merasa bersalah. Dari situ kita lost contact sampai lulus SMA. Sampai akhirnya aku memutuskan untuk menghubungi dia lagi dengan tujuan memperbaiki hubungan pertemanan. Ya, supaya aku ngerasa tenang aja. Lewat seseorang, akhirnya kita berhasil untuk bisa ngobrol via telepon. Kita akhirnya saling minta maaf dan aku juga bilang kalau aku juga udah move on. Kasana, apa rasa sayang itu gak bakal berakhir? Karena yang aku rasain sekalipun aku bilang ke dia kalau aku udah move on, tapi hati aku merasa masih sayang sama dia. Di saat yang sama, aku juga mikir kalau semuanya harus berakhir. Harus ada kata selesai dan tamat di dalam kisah ini. Aku sadar waktu itu aku terlalu buta sampai akhirnya nggak lihat mana perlakuan dia yang seharusnya aku nggak terima, karena itu nggak sepantasnya diterima. Semuanya terlalu ditutup sama rasa kasih sayang yang udah terlalu besar. Tapi sekarang, aku memutuskan untuk benar-benar pergi, karena aku tahu bahagianya dia bukan ada sama aku. Sadar kalau ini semua udah gak bener dan seharusnya aku bisa pergi ke jalan yang seharusnya aku tempuh. Tahun ini aku akan kuliah dan udah punya rencana untuk mimpi-mimpi yang kelak akan aku pijak. Kalau dia denger ini, aku cuma ingin bilang makasih untuk semuanya. Makasih untuk pelajarannya. Karena semua itu aku ngerasa jauh lebih kuat. Maaf sudah pernah memaksamu untuk bertahan padahal aku tahu itu adalah hal yang mustahil. Salam untuk ibu, ayah, dan adikmu. Aku pergi ya. Sedih. Biasanya kan kalau di pesan ini kan di akhir tuh kadang ada pertanyaan. Atau supaya aku lebih mudah kasih responnya gimana. Tapi aku karena ini gak ada, jadi aku mau menjawab salah satu pertanyaan yang tadi ada di salah satu paragrafnya yang Kasana, apa rasa sayang itu gak bakal berakhir? Karena yang aku rasain sekalipun aku bilang ke dia kalau aku udah move on, tapi hati aku merasa masih sayang sama dia. Aku mungkin akan kasih perspektif aku tentang move on. Sebenarnya aku juga punya kendala sama per move onan ini.
kesulitan karena Taurus itu susah move on, apa enggak ya, sotoy. Aku pernah stuck di dalam sebuah perasaanku sendiri di ruang yang sama gitu, selama 8 tahun. 8 tahun aku berusaha mencerna gitu ya, ini sebenarnya bener nggak sih gini, tapi aku tahu bahwa sebenarnya perkara kita stuck di dalam orang lain begitu lama tuh sebenarnya bukan soal salah benernya sih. Karena sebenarnya kalau soal perasaan tuh nggak ada salah benernya, nggak ada salah, nggak ada yang bener tuh nggak ada. Tapi kita bisa menentukan mana yang baik dan mana yang enggak. Dan selama 8 tahun itu aku terus cari jawaban sebenarnya ini yang baik gimana dan yang nggak seharusnya aku lakukan tuh yang mana. Makanya aku suatu hari bangun gitu terus mikir perjalanan hati sendiri untuk mendiami ruang yang nggak ada isinya selama waktu yang ku tahu nggak sebentar ini. Jadi lama-lama bikin saya mikir gitu, bikin saya nanya sendiri kayak, ini saya yang nggak mau pergi atau ruangan yang saya kira ada sebenarnya nggak ada. Itu yang membuat pertimbangan dalam diri saya begitu begitu hebatnya gitu. Betapa saya kekehnya untuk pada akhirnya saya milih untuk move on. Dan dari perjalanan itu saya juga sadar bahwa move on itu bukan perkara kita berhenti berhenti sayang, bukan. Move on itu bukan berarti kita jalan ke depan terus rasa itu tiba-tiba hilang gitu aja tuh enggak. Buat saya move on itu adalah ketika kita berani untuk berjalan ke tujuan yang lebih baik, tapi bukan dengan melupakan hal yang sudah kita lewati. Saya merasa saya berhasil move on ketika saya sadar bahwa ternyata nggak ada dia ya nggak apa-apa. Ternyata saya nggak sama dia tuh ya justru saya bisa jadi lebih baik. Karena saya tahu tujuan baik memang kadang jalannya susah. Selama ini saya bertahan untuk hal yang menyakitkan buat saya, itu terasa mudah, sampai saya lupa bahwa yang terpenting itu jalan ke depan, bukan jalan di tempat. Itu kenapa saya move on. Karena dia baik, tapi belum cukup jadi yang terbaik.